Shalom saudara. Shalom. Saat ini saya akan memberitahu pesan Tuhan untuk saudara untuk masa yang akan datang. Pada waktu saya mendapat penglihatan di surga, Tuhan memberi saya petunjuk 25 sampai 50 tahun. Tapi Tuhan bicara pada saya, engkau tidak akan melihat zaman itu. Akan ada suatu virus, yaitu virusnya akan menyerang paru-paru dan pencernaan. Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saat ini saya akan memberitahu pesan Tuhan untuk saudara untuk masa yang akan datang. Nah, tapi terlebih dulu kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya, pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang tiada berdaya, memberi kekuatan kepada orang yang hilang semangat, yaitu memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah janjinya, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memegang janji Tuhan, kita memegang firman Tuhan. Ingat, harapan itulah yang memberikan kita kekuatan. Makanya kalau orang kehilangan harapan, itu bisa mengalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Jadi apapun tantangan, apapun badai, engkau harus tetap punya harapan. Nah, harapan itu apa, saudara? Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Orang yang percaya janji Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dikatakan seperti burung Raja Wali. Kalau burung Raja Wali, kalau ada angin kencang, dia tambah naik. Beda dengan burung emprit. Kalau burung emprit, ada angin kencang, langsung kabur bubar. Nah, kalau Raja Wali, tambah angin kencang, tambah naik. Jadi semakin ada badai, semakin ada tantangan, justru sebenarnya Tuhan membawa kita di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih tinggi. Nah, kadang dalam hidup kita ini bingung. Kenapa Tuhan kadang izinkan sesuatu yang tidak kita inginkan? Nah, perlu saudara tahu bahwa sesuatu yang kita tidak inginkan justru diberikan Tuhan. Karena apa? Menjawab doa kita
melebihi apa yang kita doakan. Manusia hanya melihat hari ini, tapi Tuhan lebih jauh memandang ke depan. Dan rencana Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Nah, jadi saudara ingat, kadang Tuhan tidak memberikan yang seperti yang kita inginkan, seperti yang kita doakan. Tetapi sebenarnya Tuhan menjawab doa kita melebihi yang kita doakan. Artinya apa? Bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Orang-orang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Artinya apa? Setiap hari kita pegang firman Tuhan, janji Tuhan, kita berdoa menantikan Tuhan, selalu ada kekuatan dari Tuhan. Artinya apa? Harapan. Selama kita percaya Tuhan, selama itulah kita ada harapan. Apapun tantanganmu, apapun badai, harapan itu harus tetap ada. Karena itulah dasar dari iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali saya ditunjukkan Tuhan masa yang akan datang. Di mana masa akan datang itu tidak seperti yang saya inginkan dan saya harapkan. Karena saya berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Saya berdoa untuk Indonesia terjadi mujizat, lawatan, pertobatan, dan berkelimpahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya mendapat penglihatan di surga, Tuhan memberitahu saya, Tuhan memberi saya petunjuk 25 sampai 50 tahun. 25 sampai 50 tahun ke depan. Tapi Tuhan bicara pada saya, engkau tidak akan melihat zaman itu. Tuhan hanya memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, itu kira-kira terjadi 25 sampai 50 tahun ke depan. Akan ada suatu virus, yaitu virusnya akan menyerang paru-paru dan pencernaan. Dengan tanda kutub utara dan kutub selatan meleleh. Disitulah akan ada namanya perang biologis. Nah, jadi akan terjadi perang biologis. Itu 25 tahun ke atas, 50 tahun ke bawah. Tetapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, saya tidak tahu kenapa saya diangkat hidup-hidup atau mati, tidak tahu. Jadi saya tidak tahu apakah saya diangkat hidup-hidup atau saya mati. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Jadi saudara, tidak usah ribut kiamat. Mikirkan besok aja pusing. Apalagi kiamat. Betul? Nah, tidak usah ribut. Jadi ingat, kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Amin. Dan pada waktu virus ganas itu, 25 tahun ke atas, 50 tahun ke bawah. Tuhan beritahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, itu nanti yang bisa menghadapi adalah antibodi, imun tubuh. Dan nanti pertama, jaga pola makan. Untuk meningkatkan imun itu, Tuhan ngasih saya petunjuk. Yaitu apa? Pertama, pada waktu virus ganas itu terjadi, jadi saat ini saya bicara untuk generasi ke depan. Pertama adalah seledri. Nah, apa saudara? Seledri. Daun seledri di jus. Kedua, pisang. 3, alpukat. 4, jambu. Jambu kluthuk atau jambu yang merah itu loh. Jambu biji. Dan proteinnya telur. Sehari 2 atau 3.
Jangan 10, kolesterol. Jadi itu petunjuk yang akan datang. Bahwa nanti daun seledri itulah yang akan dipakai untuk generasi masa depan. Untuk menghadapi virus yang akan datang. Nah, baik juga kalau digunakan sekarang. Nah, yaitu daun apa, saudara? Seledri. Di jus. Nah, itu untuk menghadapi virus yang menyerang paru-paru dan pencernaan di masa depan. Tetapi Tuhan pesan sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Jadi saudara, kalau saya itu selalu siap, kapanpun mau dipanggil Tuhan, siap saudara. Tetapi penting pesan Tuhan sudah saya sampaikan untuk generasi ini dan generasi masa depan. Tentang penerapan doa, dikutip dari Belajar Alkitab Online, engkau sekalian tidak mementingkan doa dalam kehidupan sehari-harimu. Manusia selalu mengabaikan doa. Doa biasanya dipanjatkan asal-asalan dan manusia melakukannya dengan acuh tak acuh di hadapan Tuhan. Tidak ada yang pernah sepenuhnya mempersembahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Manusia hanya berdoa kepada Tuhan ketika sesuatu terjadi pada mereka. Selama ini pernahkah engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Pernahkah engkau meneteskan air mata kepedihan di hadapan Tuhan? Pernahkah engkau mengenal dirimu sendiri di hadapan Tuhan? Pernahkah engkau berdoa dari hati ke hati dengan Tuhan? Doa datang melalui penerapan jika engkau biasanya tidak berdoa di rumah. Engkau tidak mungkin berdoa di gereja. Dan jika engkau tidak biasa berdoa dalam persekutuan kecil, engkau tidak akan mampu berdoa di dalam persekutuan besar. Jika engkau tidak biasa mendekat kepada Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, engkau tidak akan bisa mengucapkan apapun ketika tiba waktunya berdoa. Dan walaupun engkau berdoa, engkau hanya melakukannya di bibir saja. Itu bukan doa yang benar. Apa arti doa yang benar? Itu berarti menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan setelah memahami kehendak-Nya. Berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Merasa sangat dekat dengan Tuhan. Merasa bahwa Dia ada di depanmu. Dan bahwa ada sesuatu yang akan engkau katakan kepadanya. Hatimu merasa penuh dengan terang dan engkau merasakan betapa indahnya Tuhan itu. Engkau merasa sangat terinspirasi dan mendengar kata-katamu, saudara-saudarimu merasa bersyukur. Mereka akan merasa bahwa kata-kata yang engkau ucapkan adalah kata-kata di dalam hati mereka. Kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Seakan-akan perkataanmu mewakili apa yang akan mereka katakan. Inilah arti doa yang benar. Setelah engkau memanjatkan doa yang benar, di dalam hatimu engkau akan merasa damai dan bersyukur. Kekuatan untuk mengasihi Tuhan akan bangkit dan engkau akan merasa bahwa tidak ada apapun dalam hidup ini yang lebih berharga atau lebih penting daripada mengasihi Tuhan. Semua ini membuktikan bahwa doamu efektif. Pernahkah engkau berdoa dengan cara seperti itu? Dan bagaimana dengan isi doa? Doamu harus berkembang secara bertahap sesuai dengan keadaan hatimu yang sebenarnya dan pekerjaan Roh Kudus engkau datang untuk bersekutu dengan Tuhan sesuai kehendak-Nya dan tuntutannya terhadap manusia. Ketika engkau memulai penerapan doa, pertama-tama berikanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan berusaha memahami kehendak Tuhan, usahakan mengucapkan kata-kata dalam hatimu saja kepada Tuhan. Ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, katakanlah begini, ya Tuhan, baru hari ini aku sadar bahwa aku dahulu tidak taat kepadamu. Aku benar-benar rusak dan penuh celah. Sebelumnya aku hanya menyia-nyiakan hidupku. Mulai hari ini aku akan hidup untuk-Mu. Aku akan menjalani kehidupan yang bermakna dan memenuhi kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu selalu bekerja di dalam diriku, selalu menerangi dan mencerahkan aku. Biarlah aku dapat memberikan kesaksian yang kuat dan agung di hadapan-Mu. Biarlah iblis melihat kemuliaan-Mu, kesaksian-Mu, dan bukti kemenangan-Mu di dalam diri kami. Ketika engkau berdoa dengan cara demikian, hatimu akan sepenuhnya dibebaskan. Setelah berdoa dengan cara demikian, hatimu akan lebih dekat dengan Tuhan, dan dengan sering berdoa dengan cara demikian, Roh Kudus pasti akan bekerja di dalam dirimu. Jika engkau selalu berseru kepada Tuhan dengan cara demikian, dan bertekad di hadapan-Nya, saatnya akan tiba ketika tekadmu dapat diterima di hadapan Tuhan. Ketika hatimu dan seluruh keberadaanmu didapatkan oleh Tuhan, dan engkau akhirnya disempurnakan oleh-Nya. Doa adalah hal yang paling penting bagi engkau sekalian. Ketika engkau berdoa dan engkau menerima pekerjaan Roh Kudus, hatimu akan dijamah oleh Tuhan dan kekuatan untuk mengasihi Tuhan akan timbul di dalam dirimu.
Jika engkau tidak berdoa dengan hatimu, jika engkau tidak membuka hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pun tidak mungkin bekerja di dalam dirimu. Jika setelah berdoa dan mengucapkan perkataan di dalam hatimu, Roh Tuhan belum memulai pekerjaannya dan engkau belum menerima inspirasi, ini menunjukkan bahwa hatimu kurang tulus. Kata-katamu tidak benar dan masih tidak suci. Jika setelah berdoa engkau merasa bersyukur, berarti doamu telah diterima oleh Tuhan dan Roh Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Sebagai seseorang yang melayani di hadapan Tuhan, engkau tidak bisa tanpa doa. Jika engkau benar-benar memandang persekutuan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang bermakna dan berharga, dapatkah engkau meninggalkan doa? Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Tanpa doa, engkau hidup dalam daging, dalam belenggu iblis. Tanpa doa yang benar, engkau hidup di bawah pengaruh kegelapan. Aku berharap saudara dan saudari dapat memanjatkan doa yang benar setiap hari. Ini bukan perihal kepatuhan terhadap aturan, melainkan tentang mencapai hasil tertentu. Bersediakah engkau mengorbankan sedikit waktu tidur dan kesenangan agar dapat bangun awal untuk memanjatkan doa subuh dan menikmati firman Tuhan? Jika engkau berdoa dengan hati yang suci dan makan dan minum firman Tuhan seperti ini, engkau akan lebih diterima oleh Tuhan. Jika engkau melakukannya setiap pagi, jika setiap hari engkau berlatih memberikan hatimu kepada Tuhan, berbicara dan berhubungan dengannya, pengetahuanmu tentang Tuhan pasti meningkat, dan engkau akan lebih mampu memahami kehendak Tuhan. Engkau mengatakan, "Ya Tuhan, aku bersedia melaksanakan tugasku. Hanya kepadamu kuabdikan seluruh hidupku, agar engkau dapat dimuliakan di dalam diri kami, sehingga engkau dapat menikmati kesaksian di dalam diri kami, kelompok orang ini. Aku mohon agar engkau bekerja di dalam diri kami, sehingga aku dapat sungguh-sungguh mengasihi dan menyenangkan engkau, dan menjadikan engkau sebagai tujuan yang ingin kucapai." Ketika engkau mengambil beban ini, Tuhan pasti akan membuat engkau sempurna. Engkau seharusnya tidak hanya berdoa untuk dirimu sendiri, tetapi juga demi melakukan kehendak Tuhan dan demi mengasihi Dia. Seperti itulah doa yang paling benar. Apakah engkau orang yang berdoa demi melakukan kehendak Tuhan? Sebelumnya engkau sekalian tidak tahu cara berdoa dan mengabaikan doa. Sekarang engkau harus melakukan usaha terbaikmu untuk melatih dirimu berdoa. Jika engkau tidak dapat membangkitkan kekuatan di dalam dirimu untuk mengasihi Tuhan, lalu bagaimana engkau bisa berdoa? Katakanlah, "Ya Tuhan, hatiku tidak mampu sungguh-sungguh mengasihimu, aku ingin mengasihimu, tetapi aku kekurangan kekuatan. Apa yang harus aku lakukan? Kiranya engkau membuka mata rohaniku, dan kiranya rohmu menjamah hatiku. Biarlah saat aku datang ke hadapanmu, aku melepaskan semua kenegatifan, tidak dihalangi oleh siapapun, materi, atau benda apapun, serta membuka hatiku sepenuhnya di hadapanmu. Sedemikian rupa sehingga seluruh keberadaanku dapat kuserahkan di hadapanmu. Bagaimanapun engkau ingin mengujiku, aku siap. Sekarang, aku tidak memikirkan prospek masa depanku dan aku juga tidak terbeban oleh kematian. Dengan hati yang mengasihimu, aku ingin mencari jalan kehidupan. Segala hal, segala sesuatu semua ada di tanganmu, nasibku berada di tanganmu, dan engkau memegang hidupku di tanganmu. Sekarang aku berusaha mengasihimu dan terlepas dari apakah engkau mengizinkan aku mengasihimu, terlepas dari bagaimana iblis mengganggu, aku bertekad untuk mengasihimu. Ketika engkau menghadapi masalah ini, berdoalah dengan cara demikian. Jika engkau berdoa seperti ini setiap hari, kekuatan untuk mengasihi Tuhan secara bertahap akan meningkat. Bagaimana cara seseorang memasuki doa yang benar? Saat berdoa, hatimu harus damai di hadapan Tuhan dan engkau harus memiliki hati yang tulus. Engkau sungguh-sungguh bersekutu dan berdoa dengan Tuhan. Engkau tidak boleh berusaha membodohi Tuhan dengan kata-kata yang terdengar bagus. Doa harus berpusat pada apa yang Tuhan ingin selesaikan saat ini. Mintalah Tuhan untuk memberimu pencerahan dan penerangan yang lebih besar. Bawalah keadaan dan masalahmu yang sebenarnya ke hadapan Tuhan saat berdoa, termasuk tekad yang kau buat di hadapan Tuhan. Doa bukanlah mengikuti suatu prosedur tertentu, melainkan mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Mintalah agar Tuhan melindungi hatimu, sehingga sering merasakan damai di hadapan Tuhan, sehingga dalam lingkungan tempat Dia menempatkanmu, engkau mampu mengenal diri sendiri, merendahkan dirimu sendiri, dan meninggalkan dirimu, sehingga memungkinkan engkau menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan dan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa pentingnya doa? Doa adalah salah satu cara manusia bekerja sama dengan Tuhan. Itulah cara yang melaluinya manusia berseru kepada Tuhan, dan itulah proses bagi manusia untuk dijamah oleh Roh Tuhan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak berdoa adalah orang mati tanpa roh, bukti bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk dijamah oleh Tuhan. Tanpa doa, orang tidak dapat mencapai kehidupan rohani yang normal, apalagi mengikuti karya Roh Kudus.
Hidup tanpa doa berarti memutuskan hubungan dengan Tuhan dan tidak mampu memenangkan pujian Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak engkau berdoa, yaitu semakin engkau dijamah oleh Tuhan, semakin kuat tekadmu dan semakin engkau mampu menerima pencerahan baru dari Tuhan. Sebagai hasilnya, orang-orang seperti ini dapat disempurnakan oleh Roh Kudus dengan sangat cepat. Apa dampak yang dicapai dengan berdoa? Orang-orang dapat menjalankan penerapan doa dan memahami pentingnya doa, tetapi agar doa bisa efektif, bukanlah masalah sederhana. Doa bukanlah urusan menjalankan formalitas, mengikuti prosedur, atau melafalkan firman Tuhan. Artinya, doa tidak berarti mengulang kata-kata dan meniru orang lain. Dalam doa, engkau harus mencapai kondisi di mana engkau dapat menyerahkan hatimu kepada Tuhan, membuka hatimu sehingga engkau dapat dijamah oleh Tuhan. Agar doamu efektif, maka doamu harus didasarkan pada pembacaan firman Tuhan. Hanya dengan berdoa berdasarkan firman Tuhan, engkau dapat menerima lebih banyak pencerahan dan penerangan. Perwujudan dari doa yang benar adalah memiliki hati yang merindukan segala hal yang Tuhan minta. Dan terlebih lagi, memiliki hasrat untuk memenuhi tuntutannya, membenci semua yang dibenci Tuhan. Dan kemudian, dengan landasan ini, engkau memperoleh pemahaman tentangnya, serta memiliki pengetahuan dan kejernihan tentang kebenaran yang dijelaskan oleh Tuhan. Jika ada tekad, iman, pengetahuan, dan jalan penerapan setelah berdoa, barulah ini bisa disebut doa yang benar, dan hanya doa seperti ini yang bisa efektif. Namun, doa harus dibangun di atas dasar menikmati firman Tuhan. Doa harus dilandaskan atas persekutuan dengan Tuhan dalam firman-Nya, dan hatimu harus mampu mencari Tuhan dan damai di hadapan-Nya. Doa seperti ini telah memasuki tahap persekutuan sejati dengan Tuhan. Pengetahuan dasar tentang berdoa. 1. Jangan sembarang mengucapkan apapun yang terlintas dalam pikiranmu. Harus ada beban di dalam hatimu, yang berarti engkau harus memiliki tujuan ketika berdoa. 2. Doamu harus berisi firman Tuhan. Doa harus didasarkan pada firman Tuhan. 3. Ketika berdoa, engkau tidak boleh mengulangi hal-hal yang sudah ketinggalan zaman. Engkau harus fokus pada firman Tuhan di masa kini, dan ketika engkau berdoa, sampaikanlah kepada Tuhan pikiran dalam lubuk hatimu. 4. Doa bersama harus berfokus pada suatu inti, yaitu pekerjaan Roh Kudus hari ini. 5. Semua orang harus belajar cara berdoa untuk sesuatu. Ini juga merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap kehendak Tuhan. Kehidupan doa pribadi didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya doa dan pengetahuan dasar tentang doa. Dalam kehidupan sehari-hari, seringlah berdoa untuk kekuranganmu sendiri, berdoalah untuk menghasilkan perubahan watakmu dalam hidup, dan berdoalah berdasarkan pengetahuanmu akan firman Tuhan. Setiap orang harus membangun kehidupan doa mereka sendiri, mereka harus berdoa demi memahami firman Tuhan, dan mereka harus berdoa untuk mencari pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan. Ungkapkan keadaan pribadimu yang sebenarnya di hadapan Tuhan, dan bersikaplah jujur tanpa membingungkan tentang cara engkau berdoa. Dan kuncinya adalah untuk mencapai pemahaman yang sejati dan memperoleh pengalaman nyata tentang firman Tuhan. Orang yang berusaha mengejar jalan masuk kehidupan rohani harus dapat berdoa dengan berbagai cara. Doa dalam hati, merenungkan firman Tuhan, berusaha mengetahui pekerjaan Tuhan. Semua ini merupakan contoh-contoh pekerjaan persekutuan rohani yang memiliki tujuan demi mencapai jalan masuk ke dalam kehidupan rohani yang benar, yang membuat keadaanmu di hadapan Tuhan menjadi semakin baik dan mendorongmu untuk maju semakin pesat dalam hidup. Singkatnya, semua yang engkau lakukan, apakah itu makan dan minum firman Tuhan, atau berdoa dalam hati, atau mengucapkan doa dengan nyaring, adalah untuk memungkinkanmu melihat dengan jelas firman Tuhan, pekerjaannya, dan apa yang ingin Dia capai di dalam dirimu. Yang lebih penting, semua yang engkau perbuat dilakukan untuk mencapai standar yang Tuhan tuntut dan mengangkat hidupmu ke tingkat berikutnya. Standar terendah yang Tuhan tuntut dari manusia adalah bahwa mereka dapat membuka hati mereka kepadanya. Jika manusia memberikan hatinya yang sejati kepada Tuhan dan mengatakan yang sebenarnya ada dalam hatinya, Tuhan bersedia bekerja di dalam diri manusia. Tuhan tidak menginginkan hati manusia yang bengkok, melainkan hati yang murni dan tulus. Jika manusia tidak sungguh-sungguh menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjamah hati manusia atau bekerja di dalam dirinya. Dengan demikian, hal yang paling penting dalam berdoa adalah berbicara kepada Tuhan dari dalam hatimu, memberitahu Tuhan tentang kelemahan atau watak pemberontakmu, sepenuhnya membuka dirimu di hadapan Tuhan. Hanya setelah itu, Tuhan akan tertarik pada doa-doamu. Jika tidak, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya darimu. Kriteria minimum untuk doa adalah engkau harus dapat menjaga hatimu tetap damai di hadapan Tuhan dan hatimu tidak boleh menjauh dari Tuhan.
Mungkin selama periode ini engkau belum mendapatkan wawasan yang lebih baru atau lebih tinggi, tetapi engkau harus terus menggunakan doa untuk menjaga semua hal sebagaimana adanya. Engkau tidak boleh mundur. Ini target minimum yang harus engkau capai. Jika engkau bahkan tidak dapat mencapai target ini, itu membuktikan bahwa kehidupan rohanimu belum berada di jalur yang benar. Sebagai akibatnya, engkau tidak akan dapat berpegang teguh pada visi awalmu, engkau akan kehilangan iman kepada Tuhan, dan tekadmu akan perlahan-lahan menghilang. Salah satu tanda apakah engkau sudah memasuki kehidupan rohani atau belum adalah memeriksa apakah doa-doamu berada di jalur yang benar. Semua orang harus memasuki kenyataan ini. Mereka semua harus melakukan usaha untuk secara sadar melatih diri mereka dalam doa. Bukan menunggu secara pasif, tetapi secara sadar berusaha agar dijamah oleh Roh Kudus. Hanya dengan begitu mereka akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika engkau mulai berdoa, jangan terlalu memaksa diri dan berharap mencapai segalanya sekaligus. Engkau tidak boleh menyampaikan permintaan yang berlebihan, dengan harapan bahwa segera setelah engkau membuka mulut, engkau akan dijamah oleh Roh Kudus, atau engkau akan menerima pencerahan dan penerangan, atau Tuhan akan menghujanimu dengan kasih karunia. Itu tak akan terjadi. Tuhan tidak melakukan hal-hal yang supernatural. Tuhan mengabulkan doa manusia pada waktunya sendiri dan kadang-kadang Dia menguji imanmu untuk melihat apakah engkau setia di hadapannya. Ketika engkau berdoa, engkau harus memiliki iman, ketekunan, dan tekad. Ketika mulai melatih diri untuk berdoa, kebanyakan orang menjadi kecil hati karena tidak dijamah oleh Roh Kudus. Ini tidak akan berhasil. Engkau harus memiliki ketekunan, engkau harus berfokus untuk merasakan jamahan Roh Kudus dan pada pencarian dan pendalaman. Terkadang jalan penerapanmu salah dan terkadang niat dan pemahamanmu tidak mampu berdiri teguh di hadapan Tuhan dan karena itulah Roh Tuhan tidak dapat menjamahmu. Terkadang Tuhan melihat apakah engkau setia atau tidak. Singkatnya, dalam berlatih, engkau harus mencurahkan lebih banyak upaya. Jika engkau menemukan dirimu menyimpang dari jalan penerapanmu, engkau dapat mengubah caramu berdoa. Selama engkau berusaha dengan hati yang tulus dan ingin sekali menerima, Roh Kudus pasti akan membawamu ke dalam kenyataan ini. Terkadang engkau berdoa dengan hati yang tulus tetapi tidak merasa dijamah secara khusus. Pada saat seperti inilah engkau harus mengandalkan imanmu dan percaya bahwa Tuhan memperhatikan doa-doamu. Engkau harus memiliki ketekunan dalam doa-doamu. Jadilah orang yang jujur, berdoalah kepada Tuhan untuk membersihkanmu dari kelicikan di dalam hatimu. Selalu sucikan dirimu melalui doa, biarlah Roh Tuhan menjamahmu dalam doa dan watakmu akan berubah secara bertahap. Kehidupan rohani sejati adalah kehidupan doa, itu adalah kehidupan yang dijamah oleh Roh Kudus. Proses dijamah oleh Roh Kudus adalah proses mengubah watak manusia. Kehidupan yang tidak dijamah oleh Roh Kudus bukanlah kehidupan rohani, melainkan kehidupan dalam ritual keagamaan belaka. Hanya mereka yang sering dijamah oleh Roh Kudus dan telah dicerahkan dan diterangi oleh Roh Kudus adalah orang yang telah memasuki kehidupan rohani. Watak manusia terus berubah saat dia berdoa. Semakin Roh Tuhan menjamahnya, semakin proaktif dan taatlah dia. Jadi hatinya juga akan disucikan secara bertahap dan wataknya akan perlahan-lahan berubah. Itulah dampak dari doa yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini.
Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? 5 mahkota dari Tuhan Yesus untuk orang Kristen, untuk orang percaya yang setia kepada Tuhan Yesus. Dalam Alkitab ada 5 mahkota yang berbeda yang orang Kristen bisa dapatkan pada pelayanan kepada Kristus Yesus. Pertama, mahkota abadi, diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan, diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran, diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan, diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita, maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan, diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti
mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.